Sebelumnya Ibu pertama kali mengenal Bu Cincin di mana? Iya, saya mengenal Bu Cincin sebelum sekitar tahun 2007 ya, kurang lebih tahun 2007 ketika Empire sedang dibangun. Saya dikenalkan oleh seorang teman, seorang desainer. Saat itu saya sebagai ketua tim penggerak PKK memiliki event yang melibatkan desainer Ibu Ana Avanti dan membutuhkan sponsor. Dan melalui teman dikenalkan kepada Bu Cincin untuk mendapatkan sponsor dan hanya melalui telepon beliau tanpa kenal saya, tanpa bertemu saya, mensupport kegiatan saya karena tujuan kegiatannya menurut beliau sangat positif. Dari situlah terbentuk pertemanan dan sampai pada persahabatan. Beliau seperti apa sih? Pribadi sosok beliau seperti apa sebenarnya? Iya, saya sering bilang pada beliau bahwa meskipun beliau non-muslim ya, tapi beliau sangat islami, sering memberi nasihat pada saya, bahkan lebih islami dari saya, menurut saya sendiri ya. Saya kadang lebih emosional, beliau sering mendamaikan. Dan luar biasa, beliau sebagai sosok perempuan yang kuat, sederhana, meskipun harta berlimpah di sekitarnya, namun dalam kesehariannya beliau sangat-sangat sederhana. Tidak pernah dandan, baju ala kadarnya, dan kadang beliau sambil bergurau, bajunya mudah. Senin pakai ini, Selasa pakai ini, Rabu pakai ini, diputar aja. Jadi kalau ada acara, pembantunya sampai tahu harus pakai baju apa, karena bajunya hanya itu saja. Kalau ketika terlibat dalam kasus ini, apa yang pendapat Ibu? Ya, sebenarnya beliau sangat melindungi keluarganya. Ketika saya mendengar kasus KDRT pertama kali, ya, beliau mengalami KDRT, saya sudah sarankan untuk melaporkan kepada yang berwajib. Namun beliau sangat menjaga keutuhan keluarganya. Sampailah pada saatnya beliau tidak tahan dengan perlakuan KDRT oleh suaminya, sehingga beliau bermaksud mengajukan cerai secara baik-baik. Namun karena beliau merupakan motor dalam perusahaannya, sehingga suaminya keberatan untuk menceraikan beliau. Dan seperti inilah kejadiannya, berlarut-larut seperti ini, padahal permintaannya hanya mengajukan cerai. Namun suaminya tidak terima dan akhirnya terseret-seret ke masalah perusahaan yang saya tidak paham kalau masalah perusahaan. Ya. Beliau pernah nggak cerita tentang masalah pribadi dan sekitar tahun berapa beliau pertama kali mendapatkan KDRT? Secara pastinya saya tidak tahu karena beliau sangat sangat tertutup dan tidak mengaku. Namun saya pernah melihat buktinya pada tahun 2009. Saya bertemu beliau dengan memakai kacamata. Beliau cerita bahwa beliau habis terjatuh, padahal itu habis dipukul suaminya. Nah, itu tahun 2009. Itu yang saya tahu. Kalau yang lain saya tahu dari anak-anak dan dari karyawannya bahwa beliau sering mengalami kekerasan verbal juga dari suaminya. Suaminya kalau memanggil beliau itu dengan perkataan kebun binatang keluar semualah ya. Dan itu beliau tidak cerita langsung ke saya, tapi ketika saya desa akhirnya beliau mengaku. Tapi beliau tidak mempermasalahkan, sudahlah biarkan seperti itu. Mungkin lama-lama sebagai manusia ya, beliau tidak tahan sehingga mencari jalan tengah yaitu berpisah dengan suaminya. Namun suaminya tidak terima karena motor perusahaan adalah beliau. Kalau berpisah siapa yang menjalankan perusahaan? Akhirnya dibuatlah seperti ini. Itu menurut pandangan saya ya. Bu, Ibu kan sebagai anggota DPRD, sebenarnya apa yang bisa dilakukan kalau melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga, apalagi kekerasan tidak hanya terjadi pada latar belakang ekonomi rendah, tapi ini juga latar belakang ekonomi yang menengah ke atas. Seperti apa kalau dari tanggapan sisi DPRD? Ya, kita melihat bahwa perlindungan pada perempuan dan anak meskipun secara hukum ya, payung hukum sudah ada, namun di masyarakat masih terjadi kasus-kasus seperti ini. Di kalangan terpelajar, di kalangan menengah ke atas aja masih terjadi, apalagi di bawah. Sehingga ini merupakan contoh yang sangat real di masyarakat bahwa KDRT ini masih marak ada di masyarakat. Sehingga saya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya tergerak untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga mendorong pemerintah untuk menegakkan aturan yang telah dibuat
utamanya di Surabaya ya, khususnya di Surabaya, dan kepedulian pemerintah dan juga masyarakat pada kasus ini akan menjadikan sebuah ajang edukasi ya buat masyarakat bahwa negara kita ini negara hukum dan warganya dilindungi oleh hukum. Sidang pertama, seperti apa pandangan Ibu dan kenapa Ibu ada apakah bersupport? Ya, saya sebagai teman dan juga sebagai warga Kota Surabaya merasa terpanggil untuk ikut hadir karena saya ingin tahu ya seperti apa sih sidangnya, dan juga alhamdulillah tadi saya sempat bertemu Bu Cincin saat keluar dari mobil tahanan, dan dengan senyuman beliau kami saling pandang, saling senyum, insya Allah memberi penguatan pada beliau bahwa beliau tidak sendirian, dan kami, saya dengan teman-teman siap membackup secara moral. Meskipun secara hukum kami tidak memahami ya hukum seperti apa, tapi secara moral, mental, mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa menyemangati beliau bahwa kebenaran pasti akan datang pada beliau.